Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis dalam surat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 6. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nas ini muncul sebagai nasihat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat yang sedang menghadapi ancaman ajaran yang salah dan iman yang mulai melemah. Karena itu, Petrus tahu bahwa percaya saja tidak cukup kalau tidak bertumbuh. Ia mendorong jemaat untuk tidak berhenti di iman awal, tetapi terus bertumbuh secara nyata dalam hidup. Ia berkata bahwa iman harus ditambahkan dengan hal-hal lain, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan ketekunan. Ketika Petrus menyebut kebajikan, itu artinya hidup yang benar. Pengetahuan, itu artinya mengenal kehendak Tuhan. Penguasaan diri, itu artinya mampu mengendalikan diri di tengah godaan. Dan ketekunan, itu artinya tetap setia walau dalam tekanan. Ia sedang menunjukkan bahwa iman yang sejati akan terlihat dalam perubahan hidup sehari-hari. Apa yang menjadi alasan iman harus ditambahkan dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya Bapak Ibu. Alasannya bukan karena iman itu kurang, tetapi karena supaya iman itu nyata, bukan hanya teori. Kalau iman hanya di dalam hati atau ucapan, orang tidak akan melihat bedanya. Karena itu, kebajikan membuat iman terlihat dalam tindakan. Pengetahuan membuat iman tidak salah arah. Lalu yang kedua, supaya tidak mudah jatuh. Hidup ini penuh tekanan, godaan, dan pengaruh Bapak Ibu Saudara. Karena itu perlu sekali penguasaan diri supaya tidak ikut arus. Ketekunan supaya tidak menyerah saat sulit. Karena jikalau iman tidak dilatih, maka akan mudah goyah. Yang ketiga, supaya terus bertumbuh, bukan mandek. Iman itu seperti hidup. Kalau tidak berkembang, akan melemah. Petrus itu ingin jemaat tidak puas di awal percaya, tetapi terus berubah semakin dewasa, supaya tidak mudah disesatkan. Pada waktu itu, banyak ajaran yang salah, tanpa pengetahuan, dan tanpa karakter yang kuat. Orang-orang bisa percaya hal yang keliru dan hidup tidak sesuai kebenaran. Iman yang dangkal sangat mudah dipengaruhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman bukan sesuatu yang cukup dimiliki. Iman harus dibangun, dilatih, dan dibuktikan, supaya tidak goyah di tengah hidup yang semakin sulit. Dalam konteks saat ini Bapak Ibu, banyak orang merasa sudah punya iman, tetapi hidupnya tidak berubah, mudah marah, tidak tahan godaan, dan cepat menyerah. Disinilah pesan Petrus menjadi sangat relevan. Iman yang tidak bertumbuh, lama-lama akan melemah dan mudah disesatkan. Iman yang sejati bukan hanya dimiliki, tetapi harus dibangun setiap hari. Karena tanpa pertumbuhan, iman akan mudah goyah saat menghadapi dunia yang semakin menekan. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.